Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ferry Karman Samin Reva, tim dari Praktikum Produksi Ternak Ruminansia Besar, di mana pada hari ini kita akan praktikum tentang pemilihan sapi bakalan dan pemilihan sapi potong. Ya, jadi pada setiap peternakan, ya, peternak melakukan pemeliharaan berdasarkan tujuan pemeliharaannya apa. Ya, kalau misalnya sapi indukan, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana sifat atau karakteristik itu pada indukan bisa diturunkan kepada anaknya. Kemudian sedangkan sapi bakalan yang akan kita lihat adalah bagaimana supaya perototan pada daging pada ternak sapi bisa lebih bagus daripada yang akan kita nilai nantinya. Ya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko bagaimana cara memilih sapi bakalan dan bagaimana menilai sapi potong. Jadi mari kita saksikan video berikut ini penjelasan dari Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semangat! Ahoy! 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 Kali ini kita akan praktikum memilih sapi bakalan. Tentunya pada saat kita akan memilih di pasar, kita harus menandai dulu sapi mana yang akan kita pilih. Kemudian ada 3 syarat yang harus kita lakukan, yaitu berdiri dalam 3 titik: di depan, di samping, dan di belakang. Baik, kita ke tempat sapinya, misalkan ini kita pilih sapinya, lalu kita menghadap ke bagian kita ke depan. Di depan ini kita akan melihat bagian muka dan wajahnya. Kemudian bagian samping kita melihat bagian rusuk, bodi tengah dari sapi itu, termasuk juga kita lihat kesehatannya dari bentuk kulitnya. Kemudian berikutnya kita berdiri di belakang. Kita melihat bagaimana cara berdirinya, kemudian juga jarak antara kedua kaki bagian belakang dan bentuk dari pantat sapinya. Itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan memilih sapi. Jangan lupa tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Kira-kira kurang lebih 3 meter kalian bisa memandang seluruhnya dari sapi yang akan kita pilih. Berikutnya adalah kita harus mendekati sapi dan memegang sapinya dengan cara perlahan, tidak menjadikan sapi tidak tenang. Kemudian kita sentuh bagian tubuhnya, kita elus-elus, kita berdiri pada titik yang aman agar sapi tidak menendang dan mengenai kita. Itu berdiri di tengah, agak ke depan sedikit seperti ini. Kemudian kita raba untuk menenangkan sapi. Baik adik-adik, sekarang kita akan melihat, menjudging atau menilai dari sapi. Ingat, menilai sapi itu kita mempunyai 5 patokan. Yang pertama adalah penilaian secara umum. Jadi kita melihat bagaimana sapi yang kita taksir, ya. Sapi yang kita taksir atau yang kita pilih di saat banyak di pasar, satu yang kita pilih harus kita perhatikan. Yang pertama adalah korelasi terhadap berat badan, kondisi dari sapinya sehat atau tidak. Dan yang berikutnya adalah kualitas, kita melihat dari kulit, sehat dan tidaknya. Itu yang kita lihat secara umum. Yang kedua adalah kita akan melihat kepala dan leher. Bagian kepala dan leher itu juga harus kita perhatikan. Yang pertama adalah wajahnya, dari muka, dari bentuk muka, kemudian matanya jernih atau tidak. Itu menandakan sapi itu sehat dan tidaknya. Kemudian dahi, kelebaran dahi juga harus kita lihat. Tergantung dari apa yang harus kita pilih. Sapi mana yang akan kita pilih? Bakalan untuk penggemukan atau bakalan untuk budidaya. Berikutnya adalah leher.
Panjangnya leher, bentuk dari leher ini juga akan menentukan sapi yang akan kita pilih. Berikutnya adalah yang harus kita perhatikan, yaitu bagian depan, seperempat bagian depan atau forequarter, yang biasa kita dengar forequarter, yaitu bahu secara keseluruhan. Ini yang kita lihat, bahu bagian depan, bahu bagian atas atau top of shoulder, dan berikutnya brisket atau dada. Ini di sini, dan kaki bagian depan di atas atau disebut biasa lengan. Berikutnya adalah body. Yang perlu kita perhatikan pada saat kita melihat bagian badan sapi adalah lengkungan dari punggung atau lurusnya punggung. Kita harus memilih bagian yang terbaik adalah punggung yang lurus, rusuk bagian depan, rusuk bagian belakang, dan perut atau flank. Berikutnya adalah hindquarter atau seperempat bagian belakang. Yang perlu kita perhatikan pada hindquarter adalah pinggul. Bentuk dari pinggul ini lebar atau tidak. Kemudian bagian paha atau ram, dan twist atau stifle, dan berikutnya adalah pangkar ekor. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memilih sapi. Baik dan tidaknya sapi yang akan kita pilih ditentukan oleh Anda melihat bagian-bagian sapi yang ada. Skor penilaian yang ada nanti bisa dijelaskan pada saat teori. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ahoy, ahoy, ahoy. Baik adik-adik sekalian, kali ini, pagi ini kita akan praktikum penilaian sapi siap potong. Sapi siap potong perlu kriteria untuk memilih sapi, apakah ini sapi bisa siap untuk dipotong. Kriteria yang harus kita nilai adalah satu, prototan. Kita melihat seekor sapi yang akan kita potong, apakah bagian prototannya itu sudah maksimal. Ada bagian-bagian yang harus kita lihat khusus untuk prototan. Artinya deposit atau menyimpan otot pada bagian tubuh ternak itu sendiri. Yang pertama adalah loin. Ini loin, kalau kita luruskan ke bawah adalah tulang rusuk 12-13 sampai dengan pangkal tulang hock, loin. Kemudian itu titik pertama. Yang kedua adalah paha. Kita lihat bagian pahanya, apakah sudah banyak tonjolan bagian otot atau daging. Kemudian stifle. Ini ada bagian paha yang kalau prototannya banyak, dia akan melengkung cembung. Yang berikutnya adalah lengan. Lengan ini kita melihat bagian lengan kaki depan. Lengan udah di depan ya. Kaki bagian depan. Dan berikutnya yang terakhir adalah jarak antara kedua kaki bagian belakang. Nah, posisinya bila dia mengangkang atau jaraknya cukup luas, artinya dia memang sudah gemuk dan siap dipotong. Berikutnya yang perlu juga kita lihat pada saat sapi siap dipotong adalah kita melihat bagian-bagian dari perlemakannya. Artinya deposit terhadap lemak. Di bagian apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah pangkal ekor. Di sini pangkal ekor. Kita melihat apakah sapi ini sudah rata. Itu akan terlihat di sini. Ini perlemakannya cukup banyak. Kemudian yang berikutnya di loin. Nah, loin seperti juga tadi prototan, ini mulai dari tulang rusuk 12
12-13 sampai dengan tulang hock. Nah, ini juga ketebalannya, dia gemuk, akan juga menentukan lemak yang tebal. Berikutnya ada rusuk. Nah, ini bagian rusuk, deposit terhadap lemak cukup besar. Kemudian flank, rusuk flank, ini bagian perut. Ini juga deposit terhadap lemak. Kemudian ada brisket bagian dada. Ini bagian dada. Dia akan cembung kalau memang sudah gemuk, dia deposit yang lemak yang tinggi. Yang terakhir adalah yang kita lihat adalah skrotum. Yaitu skrotum, kalau dia sudah tidak terlihat banyak, artinya penampakan skrotumnya kecil sedikit, itu menentukan bahwa sapi itu sudah memang besar. Berikutnya adalah yang kita lihat bentuk dari struktur sapi atau tulangnya. Bagaimana tulang itu menopang sapi dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama yang kita lihat adalah punggung yang lurus. Dia tidak berbentuk lordosis atau melengkung ke dalam, tapi lurus. Berikutnya adalah cara berdiri yang tegap. Antara jarak kaki depan dan belakang betul-betul proporsional. Berikutnya adalah kita harus menentukan kategori dari perototan. Itu ada 5 kategori yang harus kalian kenal dan ketahui. Yang pertama adalah very light muscle. Itu sangat kurus, artinya deposit terhadap lemak memang belum ada. Yang berikutnya, yang kedua, kategori kedua adalah light muscle. Lemak sudah tumbuh di bagian-bagian deposit yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian average muscle sudah di tengah menuju ke gemuk, dan heavy muscle sudah cukup bisa dipotong. Dan yang terakhir adalah double muscle. Double muscle ini nanti akan terlihat, terbayangkan oleh kalian di bagian-bagian deposit terhadap otot, dia akan mencembung, berbentuk bulat. Berikutnya adalah berkategori berdasarkan deposit terhadap lemak. Ada juga 5 kategori. Yang pertama adalah very lean. Kalian bayangkan bahwa very lean, sapi yang sangat kurus sekali. Penonjolan-penonjolan tulang yang kita lihat, bukan bagian lemak. Lean itu sudah agak membentuk, tidak terlalu kurus. Medium, bisa dikatakan ini medium, ya, sudah cukup, sudah menutup bagian-bagian yang deposit terhadap lemak. Kemudian fat itu sudah membentuk perlemakan di bagian-bagian titik perlemakan. Dan berikutnya adalah very fat, sangat gemuk. Jadi memang sudah sangat gemuk dan titik-titik perlemakan itu lebih menonjol. Berikutnya adalah kategori berdasarkan skor kondisi dari sapi. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah very poor condition. Poor condition, very poor condition, sangat kurus sekali. Mungkin penonjolan-penonjolan tulang yang akan kalian lihat, karena tidak ada deposit lemak maupun tapi deposit tulang, bisa jadi seperti itu. Poor condition sudah agak lumayan, daging sudah mulai menutup. Good condition adalah kategori yang ketiga, yang boleh dikatakan cukup menarik kalau kita lihat bahwa tidak ada penonjolan yang cukup signifikan terhadap tulang. Very good condition, sudah baik. Dan yang terakhir adalah excellent condition. Dari ketiga kondisi kategori perlemakan, kategori perototan dengan kondisi skor itu saling berhubungan. Keterangan-keterangan dari setiap kategori tersebut nanti akan kita pelajari pada saat diberikan teori pada hari berikutnya. Demikian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.